Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, waktu kita tidak banyak ya, maka Ana akan langsung mengkaji satu masalah yang sepertinya tidak masalah untuk sebagian orang, tapi masalah untuk sebagian orang lainnya, berkaitan dengan menikah saat menuntut ilmu, menikah saat belajar, yang sebenarnya masalah ini jadi masalah saat ini. Atau enggak juga. Dulu ya, orang tua kita, ya dia lulus SD, kerja, nikah. Lulus SMP atau enggak lulus SMP, nikah. Ada yang SMA, enggak lulus, nikah. Tapi fenomena di masa sekarang ini, S1, S2, S3 juga belum nikah. Apa sih masalah yang terjadi dengan generasi sekarang ini? Sehingga pemerintah kita pun membuat aturan yang berbeda. Jadi kalau dulu umur 17 tahun itu udah bisa nikah, atau di bawah itu mungkin ya. Sekarang jadi umur 19 tahun. Jamaah rahimakumullah, khususnya para kaum muda ya, anak-anak muda ini. Kalau bicara menikah, kita tahu Allah Azza wa Jalla telah menanamkan di diri setiap insan, yang laki-laki tertarik dengan wanita, yang wanita tertarik kepada laki-laki. Itu sudah ditanamkan. Walaupun muncul penyimpangan-penyimpangan di masa sekarang ini, sehingga ada laki-laki yang tidak tertarik dengan wanita, yang sebenarnya sejak zaman Nabi Lut mulai penyakit itu. Dan di masa sekarang ini, penyakit ini dianggap oleh sebagian manusia bukan penyakit. Penyimpangan ini dianggap wajar. Kenapa? Tadi ada banyak masalah yang memang harus kita hadapin, ya tentunya dengan pertolongan Allah semua akan jadi mudah. Dan ketahuilah bahwa tiada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada wanita. Ini konsep buat orang yang tahu akan hakikat kehidupan. Kita beda dengan binatang. Apa bedanya kita sama sapi? Apa bedanya kita sama ayam? Sapi, ketika dia hidup di alam liar sana, ya kapan dia mau kawin, dia kawin. Kita lihat dalam kehidupan binatang, kapan dia ingin melampiaskan nafsu birahinya, ya ketemu di jalan, ketemu di pojokan, ketemu di mana, dia lampiaskan. Kucing lah yang kita mungkin familiar dengan binatang ini, ada di sekitar kita. Kadang-kadang terjadi keributan antara satu laki dengan laki lainnya gara-gara wanita. Ketemu wanita di bawah kolong mobil, ya dia garap, dia di sana. Ayam pun seperti itu. Mereka nggak kenal aturan. Tapi manusia diciptakan, Allah kasih akal, dan Allah kasih petunjuk. Yang dengan akalnya dia dapat memahami petunjuk itu. Tapi ada orang yang tidak menggunakan akalnya, sehingga tidak mengikuti petunjuk. Ada orang yang tidak menggunakan telinganya ketika dikasih nasihat, dikasih arahan.
Ada orang yang tidak menggunakan pandangan matanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang kelompok manusia ini, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi kajian kita ini buat orang-orang yang tidak lalai. Buat orang-orang yang masih mau menggunakan akal sehatnya. Buat kawan-kawan yang masih pandangan matanya waras. Pendengarannya juga masih berfungsi dengan baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu fitnatan adharra ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah ujian, karena hidup ini ujian. Ada banyak materi ujiannya. Tapi tidak ada materi ujian yang lebih berbahaya, yang lebih berat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Jadi wanita menjadi ujian dan laki-laki menjadi ujian buat mereka. Terus, ya, bagaimana dengan nafsu yang telah tertanam di dalam jiwa? Dengan, ya, hasrat birahi yang memang sudah ada sejak dia lahir, dia bawa tuh. Bagaimana dia cara menanggulanginya? Ya, menikah. Sebagian orang-orang di luar sana, ketika mereka masih apa ya? Masih waras. Coba dibaca ya, bagaimana sekolahan tahun 900 ke bawah, 1900 ke bawah. Di Eropa sana. Ternyata laki-laki dan perempuan dipisahkan. Sampai di negeri kita. Di Jakarta itu ada sekolah yang berdiri tahun 1930, 28 atau 30 ya. Namanya Canisius, tinggal dicek nanti dilihat. Itu sekolah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan sekolah itu khusus buat laki-laki. Tidak digabungkan perempuan sama laki-laki. Itu non-muslim. Bagaimana dengan yang muslim? Dan kita negara dengan mayoritas penduduk muslim. Itu sekolah ada sebelum ada Indonesia. Belum merdeka kita waktu itu. Tapi setelah kita merdeka, ketika dunia lain juga sudah mulai menggabungkan laki-laki dengan wanita, kenapa harus digabungin mereka? Oh enggak, jadi kalau mereka biasa ketemu ya, nanti enggak ada hasratnya. Kata siapa? Kita lihat di masa sekarang ini, perzinaan terjadi di mana? Jadi tempat digabungkannya laki-laki dengan wanita. Baik di sekolahan atau di tempat kerja. Allah Azza wa Jalla membuat sebuah aturan. Sekali lagi ini aturan buat yang merasa hamba Allah Azza wa Jalla. Yang merasa dia manusia dicipta, bukan menciptakan dirinya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 32. Coba kita baca ayat ini. Surat Al-Isra ayat 32. Ini An-Nur ya. Nah, tafadhal. Ada yang baca di sana? Ini mungkin. Baik, tafadhal. Belum ada yang baca.
yang keji dan satu jalan yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Allah cintakan kepada kita wanita, kaum laki-laki, tapi Allah kasih aturan. Engkau jangan mendekati zina. Yaitu menyalurkan nafsu birahinya tanpa ikatan pernikahan. Kenapa? Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang keji dan sangat buruk jalan itu. Jadi seluruh agama kalau kita lihat semua mengharamkan zina. Tapi kenapa sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang yang jangan nikah, engkau masih kuliah. Terus ya udah hubungan aja. Pacaran aja. Silahkan kencan saja. Bahkan orang kerja pun kadang-kadang nggak nikah, kencan aja. Dengan alasan kalau engkau udah pacaran dulu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sama kuliah, nanti pernikahannya akan lebih panjang gitu loh. Padahal enggak juga. Ingat, semua jalan yang dibenci sama Allah hanya akan membawamu kepada penderitaan. Karena ada orang yang menunda nikah. Enggak, aku mau kuliah, aku mau fokus belajar. Aku baru akan nikah ketika aku punya kerjaan, ketika aku sudah eksis, ketika aku sudah punya rumah, ketika aku sudah punya mobil. Baik, nggak apa-apa. Nggak terlarang, asalkan jangan berzina. Ingat, asalkan jangan berzina. Engkau menunda pernikahan karena ingin menempuh karirmu, boleh-boleh aja. Asalkan jangan berzina. Karena ada orang-orang yang menunda pernikahan karena dianggap pernikahan itu ya merepotkan. Nanti kalau punya anak gimana, ini dan itu. Nggak apa-apa, asalkan engkau jaga diri. Jadi nikah ini salah satu kebaikan yang kita diperintahkan. Bahkan kalau bicara fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, nikah masuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Al-Bahuti dalam kitab Hasyatul Raudul Murbi ya, ketika dia membahas tentang masalah pernikahan, dia mengatakan wa fi'luhu ma'asyahwati afdal min nawafilil ibadah. Dan menikah buat orang yang punya syahwat tadi, untuk menyalurkan syahwatnya, itu lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah. Lebih afdal. Ketika orang punya syahwat, bagaimana dia menyalurkannya di tempat yang halal, yang kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ketika engkau menyalurkan syahwatmu di tempat yang halal itu, engkau dapat pahala sedekah, bayangin. Dapat pahala sedekah. Kemudian disebutkan oleh beliau listimali ala masalih katsira. Banyak sekali maslahat dari pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan sekedar melegalkan hubungan yang haram. Enggak, karena ada orang yang dia pacaran, dia udah berzina, dia udah kemana-mana sama tuh pacarnya, bahkan sebelum menikah, na'udzubillah. Kemudian dia menikah, dia dapat buku hijau, kemudian tatkala dia akad nikah, kemudian dia mengatakan udah sah. Iya, memang udah sah secara negara. Tapi kalau kalian pezina yang tidak bertobat, maka boleh jadi ada masalah di pernikahan kalian secara agama. Maka menikahlah. Belum kau terjebak dalam perzinahan. Salurkan syahwatmu di tempat yang halal. Walaupun mana Ustaz? Anda kalau sudah punya istri, Anda harus memberikan nafkah, ini dan itu. Ada banyak maslahat. Dan ada jaminan serta garansi dari pencipta langit dan bumi. Kembali kepada ucapan Bahuti, ketika dia mengatakan maslahatnya banyak loh pernikahan itu. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah ya.
seperti tahsin farji saujati. Dia menjaga kehormatan dirinya, memuaskan nafsunya dan nafsu istrinya tersalurkan. Wal qiyam biha, ngurusin istrinya. Yang awalnya dia nggak punya tanggung jawab, yang awalnya dia mau main-main, mau nongkrong-nongkrong, sekarang enggak. Dia punya tanggung jawab, ngurusin istrinya. Wa tahsilin nasl, dia punya anak keturunan yang merupakan salah satu usaha memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa membuat Nabi SAW gembira karena beliau ingin umatnya banyak sekali. Berapa anak yang antum sumbangkan kepada umat Nabi SAW? Terus gimana kalau dia nggak mampu? Kalau bicara mau sih mau aja Ustadz nikah, tapi nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu ya jangan nikah. Loh, tapi gimana menyalurkan syahwat ini? Ada solusi. Puasa. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, siapa yang punya kemampuan hendaklah dia menikah. Ini bicara kemampuan ya kemampuan secara menyeluruh ya. Kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, kemampuan secara mental. Dan kalau kita lihat banyak anak-anak secara fisik mampu, tapi ada masalah di masalah mental, masalah akhlak. Akhirnya dia jadi manusia yang tidak bertanggung jawab kepada istri. Berarti engkau jangan nikah. Ini tanggung jawab. Jadi bukan bicara kesenangan aja, bukan bicara menyalurkan syahwat. Ada tanggung jawab. Bahkan Allah mengatakan tentang pernikahan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat sekali. Ahibati fillah. Yang mampu dalam menikah. Mampu dan butuh. Kalau engkau nggak butuh, lebih baik ditunda. Khususnya bagi orang yang nuntut ilmu agama. Karena ada banyak yang harus dia hafal, ada banyak hal yang harus dia pelajarin ya. Ketika, seperti ungkapan Ibn Jama'ah, ketika beliau mengatakan, menyebut ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi, wa yustahabbu lit-talib an yakuna azaban. Dianjurkan penuntut ilmu itu kalau bisa bujangan gitu. Bujangan. Maka di beberapa tempat kerja aja disyaratkan kalau mau kerja di tempat itu belum nikah. Ada beberapa persyaratan seperti itu. Kenapa? Di tempat kerja aja disyaratkan harus bujangan. Apalagi nuntut ilmu. Nuntut ilmu agama. Yang kita tahu ilmu agama ini seperti lautan yang tidak bertepian. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighal bihuquqi az-zawjiyah wa talabil ma'isha an ikmal at-talab. Karena supaya dia nggak putus belajarnya, nggak putus nuntut ilmunya, disebabkan dia punya kewajiban fardu ain buat dia umpamanya untuk memenuhi hak-hak istrinya, untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan menuntut ilmunya karena harus sibuk dengan urusan istri. Bahkan Sufyan Tsauri mengatakan, man tazawwaja faqad rakibal bahr. Barang siapa yang menikah, maka dia telah mengarungi samudra. Naik perahu, masuk ke samudra. Fa in wulida lahu faqad kusira bihi. Ketika dia punya anak, kapalnya pecah. Udah. Artinya dia mau tidak mau ada banyak kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi Ibn Jama'ah mengatakan, wabil jumlah fatarku tazwij li ghairil muhtaj ilaihi au ghairil qadir alaihi aula. Enggak menikah buat orang yang tidak butuh. Ingat, tidak butuh. Itu lebih utama. Atau dia nggak mampu, itu lebih utama. Ya udah, engkau puasa. Kata Nabi SAW, kalau nggak mampu, engkau mau, tapi nggak mampu, puasa. Puasa. Kenapa? Ya tadi, akhirnya engkau nggak jadi belajar, sibuk ngurusin istri, anak. La siyama, khususnya buat penuntut ilmu yang dia memang
ya nggak punya apa-apa gitu. Tapi jemaah, ada garansi dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang Allah berjanji untuk menolong mereka. Salah satunya wannakih alladzi yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Artinya dia berada di posisi, aku nggak bisa, aku kalau nggak nikah aku takut terjebak dalam perzinaan. Aku mau nikah. Terus modalnya apa? Ya, nggak ada, nggak punya apa-apa. Di sini orang tua kalau punya kemampuan, menurut sebagian ulama wajib dia membantu anaknya. Jangan sampai ada orang tua yang nyuruh, enggak, engkau jangan nikah dulu, engkau belajar dulu, engkau tuntut ilmu dulu. Tapi nggak apa-apa, asalkan dia nggak terjebak dalam perzinaan. Kalau ternyata dia udah nggak mampu lagi dan orang tuanya mampu, penuhi kebutuhannya. Terus dia mau dikasih makan apa istrinya? Kalau kau punya kelebihan rezeki, kasih buat anaknya. Biar dia menuntut ilmu, fokus, dan dia selamat dari fitnah wanita. Jadi orang yang menikah, kalau tujuannya menjaga kehormatan dirinya, Allah jaga dia dan Allah kasih jaminan. Allah akan tolong dia. Bukan yang kita lihat di negeri kita ya. Di beberapa daerah itu ada banyak pernikahan dini. Anak SMA menikah, lulus SMA menikah. Yang hampir kebanyakan dari mereka itu alasan pernikahannya, ini menurut data di beberapa, mungkin bisa dicek ya sekarang, di beberapa kota itu, masalahnya mereka udah berzina. Udah hamil nih perempuan. Terus gimana dia? Umur belum sampai, kemampuan belum punya, tapi udah hamil tuh anaknya orang. Udah berzina. Akhirnya dinikahin. Berpikir dengan dinikahkan, anaknya dinasabkan kepada bapak biologisnya. Itu anak-anak zina. Itu anak zina. Tapi seorang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri, dan benar ya, bukan karena engkau, istilah orang dulu, sudah tabrakan dulu ya, sudah kecelakaan kata orang dulu, terus nikah. Gimana orang kecelakaan menikah? Seharusnya bertobat, bukan menikah, bertobat. Di surat An-Nur ayat 32, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Tuh Allah perintahkan agar kita menikahkan yang nggak punya. Yang jomblo-jomblo ini usahakanlah mereka dinikahkan. Gimana kalau mereka miskin, mereka nggak mampu? Allah akan kasih kecukupan buat mereka. Tapi tadi syaratnya, niatnya benar. Engkau hendak mengabdi kepada Allah, menyempurnakan agamamu. Memilih pasangan hidup yang soleh, soleha, bukan sekedar cantik. Karena kalau engkau sekedar memilih wanita yang cantik, atau wanita memilih suami yang ganteng, nggak ada jaminan engkau akan disempurnakan agamanya. Terus kalau kita baca di ayat 33 dari surat An-Nur tadi, ya Allah mengatakan waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Buat orang-orang yang nggak punya kemampuan, ya udah nggak usah maksa. Nggak usah maksa.
engkau jaga dirimu dengan berpuasa, ya, dengan menjauhi tempat-tempat yang bisa menyebabkan kita terjebak dalam perzinaan, menjauhi pergaulan bebas. Hatta yughniyahumullah min fadli. Sampai Allah mencukupin dia dengan karunia-Nya. Setelah itu baru nikah. Jadi kalau sekarang antum dengan adanya ChatGPT, ada AI, ya, orang bisa tanya apa saja dia mau tanya, akan dapat dia jawaban. Di antara aspek yang perlu dipertimbangkan motivasi dan kesiapan tadi. Kenapa engkau mau nikah? Untuk apa? Kemudian bicara kesiapan, engkau punya kesiapan enggak? Ada dukungan dari orang tua, dukungan dari mertua, calon mertua umpamanya, atau engkau hanya bonek, bunuh nekat aja. Tolong engkau evaluasi motivasimu menikah. Kenapa engkau mau menikah? Supaya dapat jaminan tadi. Ada garansi dari Allah SWT. Dan kesiapanmu, kesiapan mental, engkau akan menghadapi masalah. Karena gimana engkau akan berduaan dengan seorang yang mungkin karakternya berbeda. Mungkin dia punya tuntutan-tuntutan yang engkau belum siap untuk memenuhinya. Jadi belajarlah. Kesiapan bagi yang mau nikah, tolong belajar dari sisi agamanya, pelajari hak dan kewajiban, kemudian memahami karakter laki-laki, yang laki-laki memahami karakter wanita. Karena nggak sama. Dua orang ini saling melengkapi gitu. Saling melengkapi dia. Tapi kemudian perlu ada pertimbangan potensi adanya permasalahan. Makanya apakah kalau engkau nikah akan mempengaruhi aktivitas perkuliahan, belajarmu, waktu, energi. Ya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka perlu istikharah. Orang tuh perlu istikharah dan musyawarah. Kadang-kala pihak keluarga mengatakan, engkau kayaknya belum mampu. Coba dipikirkan, benar aku mampu apa enggak ya? Kayaknya memang aku enggak mampu. Ya udah aku puasa aja. Tapi ketika engkau enggak, sudah saat anak sudah mempertimbangkan, anak sudah musyawarah, ada arahan dari orang tua, kemudian aku juga istikharah, ya. Ini yang dukungan dari keluarga penting ya. Dukungan dari keluarga, karena kadang-kala ada orang tua yang terus terang dia takut kehilangan anaknya. Ini anak kuliah belum selesai, berbakti sama orang tua juga belum, masih ngerepotin orang tua, semua biaya dari orang tua, tahu-tahu sekarang dia minta nikah. Di posisi sebenarnya fitnah yang ada itu dia aja penyebabnya. Dia yang sibuk nonton hal-hal yang tidak berguna, lalu mengatakan kepada orang tua, aku sudah tidak mampu lagi, aku harus menikah. Loh, kok di mana? Kok kan kuliah agama di tempat yang sebenarnya steril dari fitnah, tapi ternyata engkau yang menyeburkan dirimu ke dalam fitnah. Maka tolong jaga diri. Sehingga ketika engkau komunikasi sama keluarga tahu engkau secara nilai bagus ya, engkau secara semangat belajar, engkau suka ikut aktivitas. Sehingga orang tua katanya, enggak, anak ini memang benar-benar Masya Allah, bukan anak yang malas, bukan anak yang terjebak dalam game online atau ya suka nonton film, enggak. Sehingga keluarga akan mendukungmu gitu. Tapi kalau ternyata memang ya enggak memungkinkan, jangan maksa untuk nikah. Jangan. Kenapa? Ya kita udah nikah. Ketika anak S3 di Medina, anak punya anak 4. Ketika anak mau menyelesaikan disertasi, udah nggak mampu anak. Kenapa? Karena anak 4 itu yang 2 sama yang 3 ini sekolah. 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Anak harus ngantar sekolah, emaknya juga sekolah ya. Kita nggak punya pembantu. Akhirnya anak ngomong, kalau seperti ini terus, nggak selesai anak punya disertasi. Akhirnya di akhir tahun, anak pulangkan keluarga. Anak minta maaf sama istri anak minta maaf sama mertua, anak juga minta keridhaan mereka, anak menyelesaikan
kuliah anak. Karena kalau anak-anak nggak bisa sudah, anak-anak merasa anak nggak mampu. Akhirnya alhamdulillah pihak keluarga mau anak pulangkan ke Indonesia setahun itu. Akhirnya anak fokus. Ya tadi ketika kita nggak punya tanggungan, akhirnya kita bisa fokus. Alhamdulillah Allah kasih taufik dan Allah mudahkan. Jadi ingat, dari satu orang ke orang lain berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan fulan. Jangan. Engkau adalah dirimu. Engkau punya kemampuan yang mungkin kemampuanmu nggak sama dengan kemampuan fulan. Fulan sukses karena dia punya kemampuan dan tentunya semua dengan taufik dari Allah ya. Engkau belum tentu. Maka perbanyak doa memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla dalam ya perkuliahanmu, sekolahmu, dan dalam pernikahan yang hendak engkau lakukan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mungkin Anda kembalikan ke host kita untuk memandu jalannya acara selanjutnya. Barakallahu fiikum. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Tadi itu kita sudah menyimak bersama kajian online bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Nah, kita akhirnya telah tiba di sesi tanya jawab teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan boleh yang mau bertanya langsung via Zoom boleh. Silahkan angkat ini ya, pakai fitur yang itu, angkat tangan. Kemudian kalau yang di chat bisa juga ya teman-teman, jangan lupa sebutkan nama dan asalnya. Nanti Ana akan bantu untuk bacakan ya. Baik, untuk penanya yang pertama langsung saja ke Firdaus ya, Firdaus Daus. Tafadhal ya, mungkin dari host bisa dibantu. Tafadhal Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana talibukum Ustaz fi kuliah Imam Syafi'i Ustaz. Ahlan wa sahlan. Tafadhal habibi. Qabla ila zalika taslihan li wa tafhimun lakum an tikun nasiatan Ustaz. Naam. Ustaz, ana mohon nasihat dan pencerahan serta masukan dari antum Ustaz. Untuk saat ini ana kalau ditanya kondisi diri itu apakah sudah berkeinginan menikah atau enggak, ya persentasenya itu sebenarnya ya 40-60 lah Ustaz. 40 untuk ada keinginan, tapi ya untuk pribadi sendiri ana masih mampu untuk bisa menahan seperti itu Ustaz. Cuman ada maksudnya dari orang tua ana sendiri Ustaz, itu sudah selalu menyinggung gitu Ustaz. Gimana nikah gitu Ustaz kan, untuk bahkan ada sudah dicari-carikan gitu Ustaz, untuk ta'aruf gitu Ustaz kan. Satu sisi juga anak pribadi ini kalau takut terganggu dengan ya kuliah gitu Ustaz kan, berkaitan dengan ya kita kan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, thalibul ilm ini mempunyai banyak tuntutan seperti itu Ustaz. Nah, jadi bagaimana Ustaz menurut antum kalau untuk dari segi finansial, terus terang ana cukup dan adalah pemasukan seperti itu Ustaz, tanpa harus bekerja gitu Ustaz. Dan termasuk untuk pembiayaan sekolah sendiri, yaitu pemasukan tanpa bekerja tadi alhamdulillah ada seperti itu Ustaz. Nah, jadi karena hal itu juga orang tua, maksudnya orang tua lah pokoknya yang lebih maju untuk ya udah Firdaus menikah gitu, Firdaus menikah gitu. Umur berapa Firdaus sekarang? Ana 26, insyaallah bulan 5 ini Ustaz. Terus semester berapa sekarang? Ana semester 3 Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya. Nah, ahibati fillah. Iya. Kalau sekarang kita lihat akhuna Firdaus, dia dihadapkan dengan menuntut ilmu dan dengan keinginan orang tua. Jadi bukan berkaitan dengan pernikahan itu sendiri sebenarnya. Tapi ada tuntutan berbakti sama orang tua.
Kalau menurut Ana, ya nikah aja. Memang kalau kita lihat arahan dari para ulama tadi, ya kalau engkau nggak butuh nggak usah gitu loh. Karena menuntut ilmu itu butuh keseriusan. Namun kalau Firdaus tadi mau menikah, dan alhamdulillah secara finansial cukup, yang artinya dia akan tetap bisa fokus belajar tanpa harus memikirkan pekerjaan mencari nafkah, tapi mungkin hak-hak istri yang harus dia pikirkan. Maka ketika engkau memutuskan menikah, nikahlah, tapi boleh jadi engkau ngomong sama orang tua, aku mau nikah, tapi ya cari wanita yang soleha, yang siap menerima kondisiku. Cari wanita yang dia tidak berpikir untuk happy-happy bersamamu. Karena ada perempuan yang nikah kepinginnya jalan-jalan, kepingin rekreasi. Sedangkan engkau berpikir, aku mau fokus nuntut ilmu gitu. Maka carilah wanita yang mau menerima kondisimu. Karena jangan sampai engkau yang sudah serius menuntut ilmu, dapat istri yang maunya ya bersenang-senang. Maka sampaikan kepada calon mertua nantinya, kalau tadi sudah mungkin dicari-carikan, sampaikan kondisiku, aku mau serius menuntut ilmu. Aku mau menikah dalam rangka engkau membantuku. Membantuku untuk murojaah nantinya, membantuku untuk lebih fokus belajar, bahkan mungkin ketika ada kewajiban-kewajiban bisa diajak sharing istrinya. Maka carilah istri yang siap menerima kondisimu dan mendukungmu untuk terus menuntut ilmu. Bicara anak mungkin bisa ditunda, sampaikan kayaknya jangan dulu ya. Soalnya kalau aku punya anak, dalam kondisi aku mau serius, ada banyak matan yang harus aku hafal, ada banyak juz dalam Al-Quran yang harus aku selesaikan. Aku takut itu mengganggu, maka nggak ada masalah yang seperti itu. Jadi engkau dihadapkan bukan kepada pernikahan sebenarnya, tapi kepada kuliah dan berbakti sama orang tua. Engkau dengan umur 26, Anda rasa nggak ada masalah insya Allah. Semoga Allah kasih barakah buat engkau. Barakallahu fikum. Sudah dijawab ya pertanyaan pertama dari Firdaus. Nah, kita lanjut untuk penanya berikutnya nih ya. Mungkin gantian ya dari Ahwadnya. Saya akan cek dulu ya. Afwan, suaranya kecil ya. Oh ya, Taib Afwan. Jadi kita langsung ke penanya yang Ahwad ya, gantian. Silakan angkat tangannya di fiturnya ya, terus Zoom. Oh, ini adanya Ikhwan semua ya. Oh ya, Taib Humairo ya, Humairo Mardoti. Tafadhali. Bismillah. Mungkin dari admin ya. Host bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, ini bagaimana ya untuk Apakah sudah tersambung dengan Humairo? Kalau tidak langsung ke ini aja. Gani Kisworo. Tafadhol. Gimana, Afwan? Iya, ini ada Afwan yang bertanya, udah tafadhali. Afwan ya Ustaz, Ana sudah tersambung? Bertanya. Oh, Afwan. Naam, tafadhali. Jaringannya tuh Ustaz. Terdengar, udah terdengar. Tafadhali. Nama Ana Humaira Mardati, Ana dari Martapura, Kalimantan Selatan. Izin bertanya Ustaz. Lagi kuliah sekarang atau gimana, Humaira? Sudah selesai kuliah, sudah nikah juga. Oh, udah nikah juga? Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Begini Ustaz, Ana misalnya ada keluarga gitu. Jadi dia itu masih kuliah, terus tuh misalnya dia sudah kenal salat, misalnya sudah semester akhir. Kemudian dia itu ternyata punya pacar Ustaz. Nah, baru ketahuan sama orang tuanya begitu. Dan orang tuanya dari pihak ibu tidak merestui gitu. Disarankan dari keluarga lain untuk menikah saja, tapi dari ibunya kurang setuju gitu karena melihat dari ahwatnya itu belum kenal salaf gitu.
Jadi bagaimana nasihatnya Ustaz yang baik untuk keluarga yang ikhwan yang ini misalnya, yang itu sepupu anak. Siap. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau berkaitan dengan mereka yang mungkin sudah pacaran, kita lihat pacaran ini bertingkat-tingkat ya. Tapi semuanya mendekati kepada perzinaan tadi kan. Ada pacaran yang sekedar ya mungkin telepon-teleponan, mungkin WA-WA-an, ada pacaran yang udah jalan berduaan, ada pacaran yang sudah sampai tingkat na'udzubillah berzina. Berzina yang mendapatkan hukuman rajam atau dijilid. Maka perlu difahamkan kepada yang pertama anak itu. Apakah perempuan yang hendak dinikahi itu pantas untuk menjadi ibu buat anak-anak? Apakah perempuan itu sudah memenuhi kriteria agar dia juga memahami bahwa pernikahan itu bukan sekedar menyalurkan syahwat. Pokoknya senang, cinta, ya udah nikah. Di kota tetangga nih kita nih, itu dalam setahun ada 5.000 pernikahan, perceraiannya kira-kira 1.500 yang cerai. Jadi 5.000 yang nikah, 1.500 yang cerai. Banyak banget gitu loh, hampir sepertiga gitu loh yang terjadi perceraian. Padahal kebanyakan mereka ya kadang kalau udah pacaran, udah apa ya, seperti itu. Maka hendak difahamkan kepada itu ikhwan. Kemudian ketika dia sudah faham dan dia melihat bahwasanya perempuan yang dia sukai itu adalah perempuan yang soleha, perempuan yang siap untuk mendampingi dan berjuang, maka di sini bagaimana dia ngobrol sama ibunya, ngobrol sama orang tuanya, sampaikan kepada dia untuk minta maaf atas apa yang terjadi, kemudian jelaskan kepada orang tua bahwa perempuan ini insya Allah perempuan baik-baik ya. Tunjukkan bukti-buktinya. Kalau dia memang belum ngaji, tapi dia perempuan yang mau ngaji, yang mau belajar, fadhol. Tapi kalau ternyata enggak, kan ada tipikal perempuan yang mengatur laki-laki, malah kasihan gitu loh. Maka sampaikan kepada sepupu tadi, kalau pada akhirnya orang tua memang tidak menyetujui, maka lebih baik dia ya mencari yang lainnya. Tapi kalau mamanya orang tua kemudian mau menerima dengan catatan, ya bismillah, kau perhatikan catatan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, itu tadi pertanyaan kedua teman-teman. Mungkin kita ke ini ya, penanya ya chat ya. Saya akan bacakan salah satu dari teman-teman yang bertanya. Nah, oke, dari Muslim ya. Assalamualaikum. Recording in progress. Bagaimana kita menyikapi kelalaian ya? Orang yang terjatuh dalam kelalaian sehingga terfitnah wanita. Hingga akhirnya fokus kita terganggu dan tidak lagi semangat belajar, dan di sisi lain kita belum mampu menikah karena ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Gimana? Ini ya, kasusnya terfitnah oleh wanita dan belum mampu menikah. Iya. Bagaimana menyikapinya gitu, Ustaz? Kalau bicara terfitnah oleh wanita, semua terfitnah oleh wanita. Cuma tiang listrik yang tidak terfitnah oleh wanita ya. Jadi setiap perempuan lewat tiang listrik itu tiang listrik biasa aja gitu, nggak pernah dia memberikan respon itu apa enggak. Tapi kalau laki-laki terfitnah, maka yang jadi bahan untuk evaluasi, engkau terfitnah di mana, kapan, dan bagaimana. Kadang-kadang kita yang memfitnah diri kita sendiri dengan pandangan yang kita pandang di handphone kita. Kadang-kadang kita yang berada di tempat yang memang kita menyeburkan diri kita di sana. Maka yang harus engkau lakukan adalah menghindari tempat-tempat engkau terfitnah. Tadi solusinya Nabi SAW udah kasih arahan bagi yang tidak mampu adalah menjaga kehormatan dirinya dengan berpuasa. Itu solusi.
Tapi anak nggak mampu, Ustaz. Bukan nggak mampu, kita nggak mau terlepas dari fitnah itu. Kemudian perbanyak aktivitas yang bermanfaat. Olahraga, apa, ini, itu. Jangan tinggal sendirian. Kadang-kadang nih mahasiswa tinggal di kos sendirian, iman lemah, ya. Kemudian sarana untuk berbuat maksiat di depan mata. Maka ketika imanmu lemah, kau mohon sama Allah agar dikuatkan keimananmu. Kemudian engkau jangan tinggal sendirian. Berangkat ke tempat yang kau insya Allah selamat. Ketika tergoda dalam kamarmu, maka berangkatlah ke masjid. Kau banyak berdoa, baca Quran. Kumpul sama teman-teman yang bisa mengingatkan. Ada perpustakaan bagi mahasiswa. Udah engkau salurkan hasratmu itu, syahwatmu dengan menulis. Ada banyak hal yang bisa engkau kerjakan. Jangan sampai kita akhirnya merasa aku nggak mampu. Kadangkala kita nggak mau, bukan nggak mampu. Barakallahu fikum. Nah. Itu tadi pertanyaan ketiga ya teman-teman. Mungkin kita kembali ke penanya yang di via Zoom. Langsung saja ke Nurul Fitrah. Nurul Fitrah, silakan. Ya, syukran. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Jadi saya sekarang tuh berkeinginan untuk lanjut S2 ke luar negeri. Tapi orang tua memberikan syarat jika ingin berkuliah ke luar negeri harus nikah dulu nih Ustadz. Masalahnya Ustadz, saya tuh punya prinsip bahwasanya gak mau nikah sebelum nuntasin S2 saya dulu. Karena saya pengen ketika saya menikah, saya tuh udah fokus sama suami, gak fokus lagi sama dosen, sama tugas-tugas di kampus, dan lain-lain. Makanya ada perdebatan kecil sama orang tua. Kayak orang tua maunya kalau mau pergi jauh tuh harus punya suami dulu. Tapi saya ngerasa bahwasanya saya pengen menikah itu dalam keadaan benar-benar siap, fokus bakti sama suami. Gak ada lagi tuh yang kayak ke kampus, urusan sama dosen. Jadi benar-benar mau ke suami, ilmunya diterapin ke keluarga kecil nanti. Seperti itu Ustaz. Butuh saran. Anda boleh tanya. Ya, Ustaz. Tujuan anti S2 buat apa? Buat cari ilmu Ustaz. Buat cari ilmu atau buat kerja? Cari ilmu Ustaz, buat keluarga. Berarti nggak harus S2 cari ilmu? Ustaz, kayak saya tuh maksudnya dari dulu tuh kayak punya cita-cita mau nuntasin S2 dulu baru nikah, kayak impian dari kecil gitu loh Ustaz. Iya, nggak, maksudnya anak dapat S2-nya itu buat apa gitu loh. Karena kalau bicara nuntut ilmu kan nggak perlu gelar ya, lah S2, S3 gitu loh. Nanti sebenarnya gelar S2 itu buat apa? Sebenarnya sih Ustaz, di samping mau dapat ilmunya juga, ada keinginan buat kerja, tapi kalau diizinin sama suami, tapi kalau nggak diizinin ya nggak bakal. Ya kan, berarti ada udang di balik batu. Iya Ustaz. Antum punya keinginan sesuatu. Siap, insya Allah. Anak akan kasih arahan ya. Barakallahu fiik. Yang pertama, nggak bertentangan kalau tadi tujuan anti adalah ketika kuliah, anti kepingin fokus dengan belajar. Tapi yang jadi masalah anti mau pergi jauh. Yang orang tua mengkhawatirkan kondisi putrinya. Dan dia tahu putrinya pada akhirnya akan menjadi istri seseorang. Putrinya boleh jadi akan menjadi ibu. Ketika anti menunda pernikahan, ya akan bermasalah dengan kesuburan seorang wanita. Seorang wanita ketika tambah umur, dia tambah tingkat kesuburannya ya semakin berkurang ya. Ketika dia mau ambil S2, nanti boleh jadi anti kepingin ambil S3 ya. Karena ada syahwat di sana juga sebenarnya. Maka nasihat ana, orang tua mendukung anti untuk belajar tapi dengan syarat, berarti anti berbaktilah sama orang tua. Gak ada masalah ketika suami anti mendukung anti juga nantinya. Artinya suami tidak menghalangi anti untuk kuliah umpamanya. Maka fadhal. Dan ada orang-orang yang bisa menggabungkan antara belajar dan berkhidmat kepada suami. Dan ada suami yang menerima kondisi itu. Apalagi dia memang aku sama-sama mau belajar gitu. Sehingga suami tidak menuntut banyak kepada istri.
Istri juga tidak terbebani banyak berkaitan dengan hak suami, karena suami juga belajar. Maka insya Allah nasihat ana, anti nurut sama orang tua, anti tetap diperbolehkan untuk ambil S2, tapi sudah ada yang memiliki diri anti. Karena terus terang orang tua ini punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia melepas putrinya ke tempat yang ada banyak godaan di sana. Barakallahu fiik. Maka hargai keinginan orang tua yang sebenarnya orang tua tetap menghargai keinginan Anda. Insyaallah win-win solutionnya. Barakallahu fiik. Nah. Amin, amin. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan ya untuk menjemput jodohnya ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin sebelum kita tutup acara ya. Kita dari peserta Zoom aja ya, online. Langsung ke Gani Kisworo ya. Tafadhal, Gani Kisworo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ana terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Izin ana perkenalkan diri ana. Nama ana Gani Kisworo, ana dari Sulawesi Utara, terkhusus di kota Mobagu namanya. Ana punya satu soal dan satu nasihat Ustaz. Yang pertama untuk nasihat, ana masih mahasiswa juga Ustaz. Kebetulan juga di STI masih mengambil idat juga Ustaz. Ana melihat diri ana belum mampu untuk menikah dan juga melihat kemampuan orang tua tidak mampu untuk membantu ana untuk menikah. Namun ana melihat artinya ana sudah mendapati ada seorang perempuan yang ana rasa agamanya itu baik Ustaz. Apakah ana mau nasihatnya Ustaz, apakah bisa ana artinya menunjukkan muka ana dulu Ustaz kepada keluarga mereka Ustaz, begitu Ustaz, atau ana tahan saja Ustaz, artinya jangan dulu datang, jangan dulu ada kabar atau apapun. Kemudian soal ana yang satu, apakah perzinahan itu hutang Ustaz? Artinya jika seseorang melakukan perzinahan, apakah ia akan terkena kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya begitu Ustaz? Mungkin cuma itu pertanyaan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dua pertanyaan ini sebagai pertanyaan terakhir mungkin dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, store muka nggak apa-apa. Engkau datang ke keluargamu, engkau sampaikan aku tertarik dengan putri Bapak, tapi ana masih belum bisa sekarang, dan harapannya ya kalau memang antum diperkenankan melamar tapi menunda pernikahan nggak ada masalah, atau kalau pihak mertua mau menikahkanmu dengan kondisimu sekarang tapi menikah tanpa harus tinggal bersama umpamanya. Kan ada orang yang menikah kumpulnya baru tahun depan umpamanya, nggak ada masalah. Artinya tinggal bagaimana kesiapanmu menghadapi calon mertua dan bagaimana kira-kira calon mertua menyikapi kehadiranmu. Karena ada calon mertua yang baik banget ya, dia mau udahlah kalau kamu mau nikah, alhamdulillah nikah, nanti kita bantu dulu, hitungnya utang atau gimana, nggak ada masalah. Tapi kalau memang engkau berpikir kayaknya berat ya, ada calon mertua yang banyak menuntut, maka engkau jangan memaksakan diri. Tapi ada calon mertua yang welcome, menerimamu dengan kondisimu, maka tafadhol. Walaupun harus menunggu. Karena jangan sampai akhirnya kuliahmu terganggu dengan pikiran-pikiran yang membuatmu nggak bisa fokus. Kalau bicara apakah zina itu hutang, jadi memang ada ungkapan sebagian ulama, inna zina dainun, zina itu utang. Fa in aqradtahu kana al-wafa fi ahli baitika fa'lam. Dia mengatakan zina itu utang. Kalau engkau berzina, engkau harus melunasi utang itu. Dan boleh jadi di keluargamu nantinya ada yang dizinain. Tapi sebenarnya, orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Gitu. Nggak mungkin anak kita nanggung dosa orang tuanya.
atau istri kita menanggung dosa suami. Tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika engkau berzina dengan seseorang, berzina dengan si A, engkau tidak menjaga tuh anak orang. Itu anaknya orang. Atau ibunya orang. Atau saudarinya orang. Atau keponakannya orang. Atau bibinya orang. Ketika engkau tidak menjaga kehormatan seseorang, maka Allah nggak akan jaga keluargamu. Jadi bukan akhirnya mereka menanggung dosamu, tidak. Tapi Allah tidak akan menjaga. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga Allah, menjaga anaknya orang, Allah akan jaga anak kita. Karena anak kita ini digodain juga sama setan gitu loh. Dia juga punya nafsu dan syahwat. Tapi tatkala kita menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan jaga anak-anak kita. Sebagaimana di surat Al-Kahfi cerita tentang bangunan yang direnovasi oleh Nabi Musa dan Khadir ya. Lalu ketika ditanya, ketika Khadir memberikan penjelasan, beliau mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Itu bangunan itu milik dua anak yatim yang tinggalnya di kota. Di bawahnya ada harta tersimpan buat mereka, punya mereka. Kenapa kok sampai Allah kirim Nabi Musa dan Khadir ya? Karena bapaknya orang soleh gitu. Artinya dijaga di keluarganya. Tapi ketika bapaknya nggak soleh, ya akhirnya bapak juga nggak akan kasih perhatian kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya pun akan dia terjebak dalam fitnah yang ada. Jadi seperti itu, maka buat orang-orang yang pernah berzina, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan berusaha untuk menjadi lebih baik dengan memperbanyak amal soleh. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Anda kembalikan ke host. Jazakumullah khair.